Serius banget ya. Emang lagi baca novel baru apa? Ah, enggak kok Lan. Ini aku lagi lanjut baca jurnal ilmiah dari Elsevier yang tidak sengaja aku temukan semalam. Judulnya menarik sekali, tentang AI driven management atau manajemen berbasis kecerdasan buatan. Aduh, Jara, kita kan baru saja selesai kelas yang melakukan tadi siang. Kenapa waktu nongkrong di kafe begini kamu malah membaca jurnal ilmiah? Apa otakmu tidak kepanasan? Justru karena dibacanya sambil santai begini, isinya jadi terasa seru, Al. Jurnal ini membahas bagaimana AI menjadi jembatan antara inovasi, penciptaan pengetahuan, dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Bahasanya memang akademik, tapi kalau kita bedah pelan-pelan, fenomena ini sebenarnya sering kita temui sehari-hari kok. Manajemen berbasis AI ya? Menarik sih. Sekarang kan semua industri sepertinya sedang berbondong-bondong pakai AI. Memangnya poin utama apa yang dibahas sama jurnal itu yang membuat kamu sampai tertarik gitu ya? Nah, poin pertamanya itu tentang knowledge creation atau penciptaan pengetahuan baru. Jadi, jurnal ini menjelaskan kalau AI zaman sekarang itu sudah jauh melompat dibanding AI zaman dahulu yang cuma pakai sistem logika kaku. Sekarang, AI sudah berbasis deep learning dan analitik. Kemampuannya memproses data itu luar biasa, sampai bisa menemukan pola-pola perilaku konsumen yang tidak pernah terpikirkan oleh manajer manusia sebelumnya. Tunggu, aku rasa aku paham maksudnya. Ini seperti fitur Spotify atau algoritma rekomendasi di e-commerce. Mereka mengumpulkan data, lagu, apa yang kita putar berulang-ulang, jam berapa kita sering mendengar musik, lalu tiba-tiba di akhir tahun mereka bisa membuat kesimpulan, Alia adalah tipe orang yang melokalis di malam hari. Itu kan sebuah pengetahuan baru tentang konsumen yang aku rasa sekali. Tepat sekali, Al. Contoh dari kamu pas banget. Dulu, kalau perusahaan mau tahu preferensi sedetail itu dari jutaan pelanggan, mereka harus menyebar kuesioner kertas, mengadakan fokus grup diskusi berbulan-bulan, dan biayanya mahal sekali. Sekarang, semua data itu terkumpul otomatis dan dianalisis oleh AI dalam hitungan detik. Dari situ, perusahaan punya modal pengetahuan yang sangat kuat untuk mengambil keputusan bisnis. Wah, kalau modal pengetahuan sudah sekuat itu, berarti membuat inovasi baru juga jadi jauh lebih mudah deh. Lalu, bagaimana jurnal itu menghubungkannya dengan poin innovation management? Nah, itu poin keduanya Lan. Karena data konsumennya sudah sangat presisi, perusahaan tidak perlu lagi membuat produk baru berdasarkan sistem tebak-tebakan atau sekedar mengikuti intuisi. AI bisa digunakan untuk membuat simulasi pasar sebelum produk benar-benar diproduksi secara massal. Jadi, risiko kegagalan produk atau istilahnya trial and error yang membuang-buang anggaran itu bisa direkam sekecil mungkin. Kalau dipikir-pikir, pantas saja ya perusahaan teknologi rekayasa sekarang bisa merilis fitur baru atau produk baru cepat sekali. Kadang dalam hitungan bulan sudah ada pembaruan lagi. Ternyata mereka memanfaatkan simulasi AI ini untuk mempercepat siklus inovasi mereka ya. Betul, Al. Kecepatan itu kunci utama di era digital sekarang. Kalau perusahaan masih pakai cara lama yang birokrasinya panjang dan penuh keraguan, mereka pasti akan langsung tertinggal oleh kompetitor yang pergerakannya dinamis karena dibantu AI. Oke, aku paham maksudnya. AI berarti membantu mengumpulkan data menjadi pengetahuan baru, lalu pengetahuan itu dipakai untuk menciptakan inovasi produk dengan cepat dan minim resiko. Tapi ada satu hal di judul yang membuat aku agak bingung ya. Ini tentang bisnis berkelanjutan atau SDGs. Hubungannya ke sana bagaimana? Bukankah teknologi digital itu justru boros energi? Iya, benar juga kata Alan. Aku pernah baca artikel kalau pusat data atau data center untuk melatih AI itu membutuhkan daya listrik yang luar biasa besar dan menghasilkan panas yang tinggi. Kok malah dikaitkan dengan isu pelestarian lingkungan atau SDGs itu? Pertanyaan kalian berdua bagus sekali dan itu memang menjadi perdebatan hangat. Tapi jurnal ini memberikan sudut pandang yang menarik.
Di satu sisi, infrastruktur AI memang memakan energi. Namun, di sisi lain, jika diaplikasikan dalam manajemen operasional, AI justru menjadi penyelamat lingkungan melalui efisiensi yang ekstrim. Efisiensi ekstrim? Contohnya apa sih? Coba berikan gambaran konkretnya dong. Misalnya, dalam industri logistik global atau rantai pasok, AI digunakan untuk menghitung rute pengiriman barang paling optimal secara real-time. Dengan mempertimbangkan kemacetan, cuaca, dan kapasitas muatan truk. Hasilnya, armada pengirim tidak perlu berputar-putar tanpa arah. Penggunaan bahan bakar minyak berkurang drastis, yang otomatis mendorong emisi karbon perusahaan dalam jumlah yang sangat besar. Oh, jadi sistemnya seperti optimalisasi ya? Kalau di pabrik manufaktur bagaimana? Apakah ada pengaruhnya juga? Ada banget Al, di pabrik pintar, AI dipasang untuk memonitor jalannya mesin, penggunaan lampu, dan sistem pendingin ruangan berdasarkan volume produksi saat itu juga. Kalau aktivitas pabrik sedang menurun, sistem AI akan meredupkan listrik atau mengurangi daya mesin secara otomatis. Jadi tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Prinsip ini selaras sekali dengan tujuan SDGs nomor 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Bisnis ini biasa menghemat biaya operasional sekaligus mengurangi dampak buruk terhadap bumi. Luar biasa ya. Konsepnya seperti sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Perusahaan untung karena pengeluaran berkurang. Lingkungan juga terbantu karena pemborosan energi bisa ditekan. Tapi Zah, apakah di jurnal itu tidak ngebahas mengenai sisi negatif atau tantangannya? Rasanya kok terlalu sempurna ya kalau semuanya terdengar begitu indah. Tentu saja ada Lan. Di bagian akhir, peneliti jurnal ini memberikan porsi bahasan yang cukup besar mengenai AI governance atau tata kelola AI, etika, dan dampaknya terhadap tenaga kerja manusia. Ini poin yang paling krusial sebenarnya. Nah, itu dia. Jujur ya, aku sendiri kadang merasa cemas kalau membaca berita di media sosial. Banyak sekali narasi kalau di masa depan lowongan pekerjaan untuk manusia akan semakin sempit karena semuanya sudah digantikan oleh AI. Menurut jurnal itu, tanggapan dunia manajemen bagaimana menghadapi ketakutan itu? Ketakutan itu sangat valid Al, dan manajemen tidak boleh menutup mata. Rekomendasi utama dari jurnal tersebut menyatakan bahwa adopsi AI di perusahaan seharusnya tidak bertujuan untuk menyingkirkan manusia secara instan, melainkan untuk menciptakan konsep augmented intelligence. Artinya, AI tidak bertindak sebagai asisten untuk meningkatkan kapabilitas kerja manusia, bukan menggantikannya secara utuh. Maksudnya manusia dan AI bekerja secara berdampingan gitu, kayak berkolaborasi. Iya lah, tugas-tugas yang sifatnya repetitif, membosankan, dan butuh hitungan matematis cepat diserahkan ke AI, tapi keputusan strategis yang butuh empati, negosiasi, pemahaman moral, dan sentuhan emosional tetap wajib dipegang oleh manajer manusia. Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi perusahaan saat ini adalah melakukan investasi besar-besaran pada upskilling atau pelatihan ulang karyawan mereka agar tidak gagap teknologi dan bisa memanfaatkan AI dengan bijak. Oh alah, jadi kesimpulannya kita sebagai manusia yang tidak boleh malas ya. Kita yang harus menaikkan level kemampuan diri kita supaya bisa mengontrol AI tersebut. Bukan malah dikontrol atau ketakutan duluan. Tepat sekali Alia. Selain itu, masalah etika data juga disorot. AI itu kan bekerja berdasarkan data yang kita berikan. Kalau data yang dimasukkan bias atau mengandung privasi orang tanpa izin, keputusan yang dihasilkan AI juga bisa merugikan orang lain. Disitulah fungsi tata kelola dan pengawasan ketat dari manusia mutlak diperlukan. Gak kerasa ya, obrolan kita membahas jurnal ini udah berjalan lebih dari 10 menit. Tapi seru banget asli deh. Cara kamu menjelaskannya udah ditangkap ya. Makasih banget ya. Aku jadi dapat banyak insight baru tentang bagaimana masa depan dunia bisnis akan berjalan.
Iya nih, ternyata nongkrong sore tidak cuma menghasilkan kalori ya, tapi juga menambah isi kepala kita. Terima kasih ya Jara sudah berbagi ringkasan jurnalnya yang berbobot itu. Sama-sama teman-teman. Aku juga senang kok obrolan kita jadi bermakna. Memang paling asyik membahas hal-hal berat dengan pembawaan yang santai seperti ini. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.